Oke, hari ini saya akan coba menjelaskan apa sih Jetpack Navigation itu dan bagaimana nanti contoh penerapannya dalam Android menggunakan bahasa Kotlin. Kita awali dengan navigation sendiri. Apa sih navigation itu? Navigation ini tuh untuk eh, membuat kita bernavigasi di dalam aplikasi kita dari screen ke screen. Dulu sebelum ada navigation ini kita menggunakan intent biasanya. Cuman semenjak Jetpack ini, Android Jetpack, mereka Google meluncurkan yang namanya navigation, Jetpack Navigation. Nah, apa sih kelebihannya? Kita bisa ngehandle fragment transaction, handling up and back action correctly by default, dan sebagainya. Nah, untuk memulai Jetpack Navigation ini, kita perlu yang namanya library. Di sini saya sudah bikin new project, masih kosong ya. Terus di sini kita perlu karena kita pakai Kotlin, jadi kita perlu yang Kotlin. Kita masukkan ke Gradle. Lalu kita juga membutuhkan yang namanya save arcs agar a gradle program that provide type safety when navigating and passing data between destination. Jadi untuk mengirim data antara destinasi itu lebih safe. Nah, di situ kita juga butuh yang namanya class path ini. Kita masukkan ke Gradle yang project. Kita taruh di dependencies di sini. Jangan lupa kita masukkan juga dev nav versionnya. Lalu kita sync. Oh iya, dan jangan lupa karena kita pakai Kotlin, kita juga perlu apply plugin ini. Di sini project setup yang saya buat itu menggunakan Min SDK version 21. Kita sync kembali. Ya, setelah kita setup Gradle-nya, kita bisa langsung ngebuat menerapkan aplikasinya. Di sini kita akan buat dulu fragment untuk perpindahan screen ya. Kita bikin fragment blank, contoh kita kasih nama home fragment. Dan ini kita tidak butuh, bisa dihapus. Terus kita buat satu lagi, detail fragment. Jadi ini contoh kasus di mana ada home fragment, lalu ketika home fragment itu diklik akan menuju ke halaman detail. Ini bisa dihapus. Ya, selanjutnya kita menyiapkan fragment dulu di sini sebagai tempat untuk menempelkan fragment yang kita buat tadi. Kita bisa langsung kopas dari sini getting started ini. Kita copy langsung aja. Terus kita ganti di sini. Nah, kita juga belum membuat navigation nav graph-nya. Gimana cara buatnya? Kita menuju ke res. Kita klik kanan. Pilih Android resource file. Di sini kita buat menu navigation. Contohnya di sini kita boleh namain apa aja. Terus kita pilih resource type-nya navigation. Nanti secara otomatis akan membuat
folder namanya navigation. Nah, dalam navigation di sini kita dapat mendeklarasikan atau mengatur bagaimana jalur dari navigation itu sendiri. Kita bisa menambahkan seperti ini. Contoh fragment home nanti akan bisa jalan ke fragment detail. Nah, di sini dapat dilihat terdapat titik ini. Di sini juga kita bisa buat mengarahkan ke fragment mana yang mau dituju. Karena mau ke detail fragment kita arahkan ke sini. Kita lepas. Nanti secara otomatis di codingannya akan memberikan suatu action di sini dengan nama action ini dan app destination ini. Contoh juga kita ingin mengasih action balik seperti ini bisa. Cuman ini buat contoh saja, kalau mungkin dalam dunia nyatanya bisa back juga. Karena navigasi ini kan modelnya stack ya. Jadi kalau di back baliknya ke sini pasti. Tidak perlu melakukan suatu intent atau perpindahan secara manual seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Terus di sini balik lagi ke activity main, kita masukkan menu navigation. Nah, di sini juga tadi secara otomatis yang pertama kita tambahkan itu adalah home fragment. Home fragment akan secara otomatis menjadi start destination. Jadi ini adalah yang pertama kali akan ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Contoh mungkin biar terlihat. Contoh kita jalankan, nanti secara otomatis berdasarkan yang sudah kita deklarasikan di sini, yang akan jalan pertama kali adalah fragment home ini. Nah, di sini dapat terlihat ini tampilan utamanya fragment home. Nah, selain itu dalam Jetpack Navigation ini juga terdapat namanya argumen. Argumen ini sebagai sarana kita untuk mempassing data. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini bisa kita melakukan hardcode di sini, tulis argumen. Cuman kita jelaskan dulu melalui di sini. Oh ya, kita pilih dulu. Kita pilih dulu fragmen yang mau dituju, yang mau menerima argumen tersebut. Terus kita pilih argumen ini. Contoh kita beri ID angka gitu. Terus di sini kita bisa memilih tipenya apa. Jadi kita bisa ngepas berbagai macam tipe, mau kita buat kelas sendiri, tapi harus ini parcelable atau serializable. Contoh saat ini kita mau pas angka integer aja, bagaimana ID angka. Default value-nya kita setting 0. Karena untuk integer ini harus ngeset default value. Nah, setelah ini dibuat, kita bisa langsung menerapkannya. Contoh seperti ini, ada contoh semisal ada, diganti linear aja. Contoh semisal ada button. Kita kasih kirim angka 1. Terus di sininya
sama button juga. Kirim angka 2. Jangan lupa di ID button angka 1. Sini juga button angka 2. Kita rapikan dulu. Kita set layoutnya di tengah-tengah aja. Lalu kita menuju ke sini. Jangan lupa untuk menambahkan extension di Gradle biar memudahkan. Kotlin Android extensions. Kita sync. Jadi kali ini kita pakai Kotlin Synthetic dulu untuk mempermudah pengambilan ID button tadi. Selanjutnya adalah kita balik ke home fragment tadi. Kita panggil method onViewCreated. Di sini button angka 1 kita kasih set onClick. Ya, oke. Jadi setelah kita menambahkan argumen tadi yang ini, kita perlu melakukan clean dan build dulu. Clean project, lalu kita rebuild. Mengapa kita rebuild? Karena dalam prosesnya Jetpack Navigation ini kita mendeklarasikan navigation kan di sini ya. Nanti secara otomatis akan dibuatkan suatu kelas untuk bernavigasinya dan kita bisa mengakses langsung dari sini. Sebentar, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat aksinya. Ini mungkin sama seperti intent dulu, cuman ini penerapannya berbeda. Lalu di sini kita juga bisa action home fragment to detail fragment. Home fragment directions ini dibuatkan secara otomatis. Di sini kita bisa melihat kelasnya dan argumen tadi juga sudah masuk di sini, ID angka di sini, dan ada metodenya untuk melakukan action home fragment to detail fragment. Di mana sih ini dibuat? Kita bisa cek dengan klik ini dari sini, Java generated. Selanjutnya kita bisa input angka yang mau kita kirim. Contoh di sini angka 1, berarti kita kirim angka 1. Lalu bagaimana cara berpindah halamannya? Kita bisa memanggil find navcontroller.navigate. Lalu kita masukkan actionnya. Udah cukup dua baris ini aja juga sudah. Kita lakukan hal yang sama untuk button angka 2. Oke. Jadi ini udah bisa berpindah tempat. Kita coba run dulu. Jadi kita coba, kita jalankan, sudah bisa berpindah halaman. Ini juga, cuman kita belum mencetak atau menerima di detail fragment. Nah, caranya kita copy aja dulu. Yang ini kita taruh di sini. Jangan lupa diganti konteksnya. Lalu di sini kita kasih ID TV angka. Di sini kita bikin button
back button to home fragment Untuk menerimanya kita bisa menggunakan arcs di sini yang sudah dibuatkan oleh Android Studio-nya. Kita bisa mengetik private file arcs detail fragment arcs by nav arcs kayak gini. Jadi bagaimana cara menerimanya? Kita bisa langsung saja mencetak tadi namanya tv angka dot text, bisa langsung kita cetak arcs.id angka. Nah ini kan bentuknya integer ya, kita convert dulu ke string. Terus sama seperti tadi kita mau bikin button untuk pindah halaman. Jika tidak ada yang kita juga bisa langsung menuliskan seperti ini, action detail to home fragment, jika tidak ada argumen yang diterima di fragmen tujuan. Dan ini kita bisa langsung run aja. Kita lihat di sini. Kirim angka 1, dia akan mencetak angka 1. Lalu ketika kirim angka 2, dia akan mengirim angka 2. Sini juga sudah aktif tombolnya untuk kembali ke home fragment. Cuma sebagaimana sistem navigation ini bekerja, dia akan membuat stack. Jadi ketika kita menekan to home fragment, lalu kita menekan back, akan otomatis ke fragment ini. Selain itu juga ada di sini yang namanya navigation, ada namanya animasi. Jadi kita bisa menambahkan animasi di dalam perpindahan navigasinya. Kalau untuk saat ini kan instan ya pindahnya. Di sini kita bisa tambahkan animasi. Nah ini kita tambahkan animasi, enter, fade, enter, exit, fade, exit. Nah, coba kita runkan, kita jalanan kembali. Nah di sini ketika diklik akan menampilkan animasi fade. Nah, animasinya tidak instan perpindahannya, jadi ada fade-nya dulu. Nah, seperti itu. Kalau yang menuju ke home instan, kalau menuju ke detail ada animasi seperti dulu, kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pengenalan Jetpack Navigation ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.